warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi qulubil wahyin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ila la yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ya'lamu man khalaqahu wa latiful khabir. Wa syatna ka gitu ka pasarka yaumul hari. Amma ba'du. Fa usikum wa nafsi bi taqullahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, puji-pujian yang sangat indah. Puji-pujian hanya kepada Dia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat Islam, nikmat kita iman, ihsan, sehat afiat, sehingga kita masih bisa dikumpulin lagi di madrasah, di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Lalu kita berkirim salam dan salawat kepada Sayyidina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabat yang agung, ahlul baitnya, wabil khusus umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin. Alhamdulillah kulli hal. Tak lupa juga kita berterima kasih wabil khusus untuk guru-guru kita, baik guru-guru di sekolah kita, dosen-dosen kita di kampus, wabil khusus guru-guru ngaji kita. Semoga beliau semua yang mengajar dan kita yang belajar sama beliau, Allah bukakan segala pintu maaf, Allah ampuni segala dosa kita, Allah lancarkan urusan-urusan kita, amal ibadah kita yang tidak seberapa, Allah Subhanahu wa taala meridainya. Alhamdulillah kulli hal. Jadi pada malam hari ini masih menyambung pengajian kita yang kemarin tentang fikihnya. Sebelum dilanjut, ada yang bertanya dulu? Sudah sampai fata'ahudu ma'atif, ketemu gak? Ada? Lagi di fasal wasunnati lil ghusli wal wajibi, kan gitu. Ada gak wasunnah lil ghusli wal wajibi wal mandubi, ada gak? Lagi di pasal itu. Ono? Hah? Adanya yang Apa tuh? sunnatul ghusli an tajarradat jinabatuhu. Hah? Di sunnatul ghusli in tajarradat jinabatuhu min asdari wa ilanawa. Oh sini. Yo ai. Nih. Fatahudul ma'atif ya. Ada ya? Halaman berapa tuh? Mohon maaf. 69 kalau di kitab. Ada panjang temu gak? Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakatihi wa bi ulumihi wa ghafara lahu limasyikihi wa limasyikihi na'amin. Faqala syekh fatahudul ma'atif ya. Ya. Dan disunahkan untuk memperhatikan lipatan-lipatan
kal uzuni wal ibtidha wasyurur wal muki wal mahallu syak wa ta'khudu usuli sya'ri summa ghuslu rasi bil ifadati ba'da tahlili in kana alaihi sya'rah, yakni lipatan-lipatan yang dimaksud ialah tentang telinga, ketiak, pusar, saluran air mata, daerah-daerah yang sobek, lalu ada akar-akar rambut. Kemudian setelah itu diguyur air jikalau dia mempunyai selasar rambut, dan tidak ada kesunahan bagi orang-orang yang tidak mendahului ke kanan dulu. Walaya tamamuna fiha li ghairi aqta summa ghusl syaqqa aymana summa aisar. Ada ya? Ada kan? Dan juga jikalau kita badan kita atau apapun yang membentuk anggota badan kita terpotong, itu juga termasuk harus dibasuh. Wadalki, lalu menggosoknya. Lima tasiluhu yaduhu min badanihi uruma min hilafi man aujabah. Jadi ketika kita mendapat pelajaran menggosok ini berarti kalau bagi Imam Syafi'i merupakan satu sunnah, dan ketika kita berkeyakinan kita mengikuti mazhab Imam Malik, berarti menggosok ini termasuk namanya wajib. Min hilafihi man aujabah, jadi ada ikhtilaf di dalam perkara ini. Wataslisu, lalu mentigakalikan basuhan ligusli jami'il badan, untuk semua yang tadi kita dibasuh termasuk badan kita. Wadalku tasmitu wa zikru akibah, dan juga menggosok apa yang perlu digosok, lalu membaca bismillah dan zikir setelahnya. Wa yahsulu fi raqihi bitaharruki jami'il badan salasa, dan juga mentigakalikan basuhan di dalam badan kita. Wa illam yangkul qadamaina ila mu'dihi ahor alal aujah, dan juga kita harus memperhatikan tentang mentigakalikan basuhan ini, jangan sampai basuhan ini tidak merata, karena bisa saja manusia ini kadang berpindah tempat ketika lagi mandi gitu. Wal istiqbal, lalu menghadap kiblat. Lil kiblati muwalah, lalu menghadap kiblat terus menerus. Wa tarku tukallimu bila hajah wa tangshifu bila uzrin, dan juga kita meninggalkan perbincangan-perbincangan tanpa ada hajat. Jadi ketika lagi mandi, kalau bisa jangan sampai ngomong ataupun nyanyi, karena hari ini kan lagi bahas mandi wajib. Wa tusannu syahadatain al muqaddamatain fil wudu'i ma'ahuma aqibal ghusl, dan juga kita disunahkan untuk membaca syahadat, 2 kalimat syahadat setelah mandi, seperti yang telah disebutkan dalam bab wudu sebelum-sebelumnya gitu. Sampai mana tuh? Wa alla yaqtasilu li janaba aw ghairiha, dan juga tidak disunahkan untuk tidak mandi junub atau selainnya jika kal wudu'i, dan juga wudu tidak disunahkan, mandi wajib ataupun wudu fi ma'i raqidilam yastajir karena bi min aini ghairi jarin, dan juga jikalau kita tidak disunahkan mandi junub ataupun selainnya seperti halnya wudu, jikalau airnya tidak memenuhi atau airnya diam, seperti halnya mata air yang tidak mengalir. Wallahu a'lam bishawab. Hari ini segini dulu tentang pelajaran kita pada hari ini. Jadi besok mungkin di minggu pertama far'un kan gitu ya. Kalau bisa ditandain tuh. Gitu, jadi kan enak. Jadi saudara-saudara saya muliakan, jadi hari ini lanjutan daripada yang kemarin tentang sunnah-sunnah di dalam mandi wajib. Bahwasanya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam mandi wajib. Jikalau tidak terbasuh, nanti akan menyebabkan kita mungkin tidak sah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di dalam kitab Nasaul Ibad ada seseorang yang meninggal dunia, dimimpikan oleh teman-temannya, ditanya, apa yang telah Allah perbuat terhadapmu kawan? Sesungguhnya ketika aku meninggal dunia, aku selalu dipatukin sama ular, sama anjing, sama babi, dan lain-lain. Kenapa bisa? Karena ketika aku mandiku tidak beres. Jadi aku asal mandi. Jadi ada orang-orang tertentu yang mandinya tuh asal mandi. Jadi dia tidak pernah belajar tentang mandi wajib, lebih-lebih tentang ilmunya. Jadi benar-benar cuma taunya ya mandi itu ya nyiram air gitu. Padahal enggak juga sih, enggak gitu dia. Jadi kalau bahasa kita kan ada dua tuh, orang meninggal dunia, ada yang raudhah min riyadil jinan, yang nomor 2 ada yang kufron min kufarinar. Kita jangan sampai masuk yang nomor 2. Kita pengennya kan ke raudhah min riyadil jinan, ataupun ya minimal raudhah doang nggak apa-apa ya, tanpa riyadil jinan juga nggak apa-apa sih harusnya ya. Dan saudara-saudara mungkin udah pada tahu bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari agama ketika meninggal dunia, dia berteriak di dalam kerandanya bahwasanya jangan sampai dikuburkan buru-buru karena hari perhitungan pasti akan tiba. Begitupun orang beriman ketika dia meninggal dunia tentu akan diburu-burukan gitu. Jadi seandainya kuping kita benar-benar kasyaf, tentu kita akan mendengar hal-hal yang kayak tadi gitu. Sama seperti halnya nikmat. Nikmat itu sebenarnya berbicara dia. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat kelapangan, dia itu berbicara kepada kita, tapi sayang kita nggak dengar gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan hal-hal yang benar-benar dikasih Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dalam kemanfaatan hidup gitu. Jadi jangan sampai disia-siakan. Jadi sunnah yang selanjutnya tuh ada tanggal berapa kali 11 Mei. 11 ya? 12. Besok ulang tahun. Saya enggak tahu. Besok kan 12. Iya. Sunnah. Jadi yang selanjutnya ada lipatan-lipatan dalam badan itu. Yang pertama ya telinga. Jadi jangan sampai telinganya tidak terbasuh. Telinga gitu, telinga. Karena kemarin kita sudah mempelajari meratakan air. Telinga jangan sampai terbasuh telinga. Yang nomor 2 ada ketiak. Ya ketek atau keti atau apapun bebas sebutannya. Lalu ada pusar ya atau udel. Magi bahasa Betawi sih gitu. Pusar, lalu ada akar rambut. Iya benar. Lalu ada akar rambut atau rambut yang terurai. Jadi jangan sampai rambut kita ndak basah. Rambut yang terurai itu rambutnya panjang. Jangan sampai ujung rambutnya ndak basah. Lalu ada pojok mata atau disebut akar mata. Iya, itu pojok mata dah gitu. Atau di ujungnya nih, kadang kita habis main sama bini, tiba-tiba tidur, beleknya nggak dibersihkan, hati-hati. Lalu ada jamur kancing. Ya mohon maaf, jamur kancing itu maksudnya bool. Jangan sampai nggak terbasuh, batal dia. Makanya kemarin diajarin kalau mau buang hajat dulu biar nanti langsung diniatin. Jangan sampai ketika mandi nggak terbasuh gitu.
Maksudnya nggak terbasuh tuh gini loh. Dia tuh nggak kena niat, kenanya airnya doang, kagak sah nanti gitu. Kebanyakan orang tuh mikirnya, gue basah kok mandi. Paham. Cuman bahasanya ente nggak diniatin dari awal. Itu kebanyakan. Makanya jaga-jaganya kalau urusan jamur kancing, ketika lagi buang hajat, ya itu dibasuh. Lalu untuk perempuan kan ada 2 tipe. Kalau nongkrong dia ketawa, diri dia cemberut. Untuk perempuan, maksudnya vaginanya jangan sampai tidak terbasuh. Vaginanya, caranya tadi kalau dia nongkrong itu yang kebasuh. Untuk perempuan, khusus perempuan. Iya, jadi kalau nongkrong dia kebuka, goy. Ya itu yang harus dibasuh. Jangan sampai terlalu dalam, enggak. Berarti mandinya mau Ujung luar vagina, iya. Intinya vaginanya kudu terbasuh. Maksudnya vagina ya berarti ujung luar, yang dalam enggak. Jadi ini vagina di sini, ya yang luarnya aja gitu. Catatannya yang luar itu kelihatan ketika nongkrong. Ketika nongkrong atau jongkok, kelihatan dia. Itu yang kena basuh. Gitu. Jadi kalau diri nggak bisa bro, nggak kena ya? Iya, diri nggak kena dia. Tapi nanti memang harus diri mandinya. Apa? Mandi harus diri. Lalu yang terakhir, pecahan badan. Kalau ada yang, mohon maaf, orang-orang kaya biasanya. Iya, orang-orang kaya kan biasanya punya kapalan. Pesawatan. Iya, dia emang kaya tuh, top. Orang kapalan kan punya kapal. Kaya dia. Keperluan kan. Pecahan badan ataupun koreng. Koreng harus terbasuh. Nggak terbasuh, nggak sah dia. Ini udah lewat sebenarnya kan dulu. Atau jari lebih. Yang jarinya 6. Atau kutil. Pecahan badan juga termasuk. Gitu. Terutama yang koreng-koreng tuh mesti terbasuh. Karena dia tidak sampai menyelakakan nyawanya. Kan udah dibahas dulu banget. Walaupun basah ya. Walaupun basah. Kecuali kata dokter, kalau ini kena air, engkau bakal meninggal atau nyebar, baru nggak boleh. Ada koreng mesti kena air. Gitu. Karena perempuan itu, ini mah kuncian buat laki-laki dah. Mungkin Panglima udah tahu ilmunya. Apa tuh Bang Lima? Perempuan itu sebenarnya simpel, senang nangis, sedih nangis itu perempuan. Susah bedanya dong. Emang gitu emang. Susah bedanya dong. Ya emang gitu emang. Sedih pemarah nih gitu kan. Tapi kan sampai emang simpel banget ya. Dia kalau anaknya wisuda, anaknya besok lahiran, nangis seneng. Sedih nangis juga. Gitu. Dah begitu dah. Nunggu duit. Dapat duit nangis juga. Lalu kita baru membahas tata cara mandinya Rasulullah SAW. Ini udah lewat nih. Rasulullah SAW kalau mandi sama istrinya satu bak. Berdua. Sudahkah kita mandi satu bak? Belum. 2026 nih Pak Ahmad. Bujang ditembak mati. 2026. Bener ya? Bener. Bujang ditembak mati. Iya sih emang. Kira ngomongin populasi. Jadi saya kan cuma nyampein 2026 yang jomblo-jomblo ditembak mati tuh. 2026. Dia mau syahid dia beda. Kagak lah. Enggak juga sih. Gitu. Kebal. Mandi bareng sama istri sunnah. Tuh Pak. Ngikutin Nabi. Ini dikasih yang enak, kagak mau juga. Pakai gamis, kagak mau juga. Siwakan, ngerokok jalan. Di kantongnya buku wirid, gak pernah dibaca. Mandi bareng, ya gak ada yang mau juga. Tahu.
Kecuali yang kayak Om Nandang, saya mau sama siapa? Ada hura sama kucing dia. Ya berat dia udah. Tapi ente syahid ndang pasti dia. Iyalah. Menikah itu perintah Allah. Dia gugur di perintah Allah tuh. Syahid kan. Nyuruh saya. Nandang. Kan gugur di perintah Allah dia. Kan lagi nandang. Jadi sunnah yang sudah dilupakan salah satunya ini, mandi bareng istrinya. Ya kalau mau mandi boleh dah pulang sekarang udah. Jam 12 malam Oh, ya. bener. Aduh kalau emang udah gak ketahan dah. Saya udah pernah. Pamat? Oh, udah alhamdulillah. Ente belum nih. Mandi lah. Gimana sih? Ayo dulu kali. Pokoknya seger dah. Lah kalau dibilang malu megang belut dulunya. Megang belut. Malu megang belut. Pernah ambil anduk ya, Be? Oh, triknya perlu anduknya lupa. Baru belajar tata cara mandinya Rasulullah SAW bersama Aisyah. Mandi Rasulullah aja dah gitu. Tata cara mandinya, tadi kan pelajarannya. Yang pertama ya mandi bareng satu bak. Mandi bareng, ini yang sudah dilupakan namanya sunnah nil majur. Sunnah yang sudah dilupakan. Ini sunnah yang sudah dilupakan mati oleh Pak Sutri. Yang nomor 2, caranya dari kepala dulu, kepala. Karena Rasulullah SAW dari kepala dulu dia kalau mandi. Kepala itu ada 2, ada kiri, ada kanan. Kalau antum pakai gayung, dia bebas dia. Kalau antum pakai gayung, Rasulullah SAW pakai shower dia mandinya. Udah ada Pak, dari kanan. Jadi Rasulullah tuh pakai shower mandinya, bukan pakai gayung. Baru tahu kan? Itu lah ngaji. Jadi Nabi yang ini makanya dia. Contoh ketika Nabi Yusuf alaihissalam lewat, bukankah para selirnya lagi motong buah tangannya keiris? Pernah dengar gak tuh? Iya. Itu motongnya pakai pisau apa pakai batu? Pakai pisau, Pak. Itu ada ya. Udah ada. Emang Nabi purba banget apa kagak? Jadi Nabi pakai shower mandinya. Shower itu bukan kayak kita, shower sederhana dia. Kalau kita ya pakai kaleng gongguan aja bolongin. Jadi jangan bilang Rasul pakai bak, pakai gayung. Enggak, dia pakai shower Rasul. Cuman caranya pada canggih pada zaman itu, bukan zaman sekarang gitu. Sekali-sekali ke Madinah lah, lihat ya, kata Ciputat Pamulang Cerende ya. Gimana ini? Gitu. Itu kalau cara Nabi. Kalau cara ulama bebas. Kenapa bebas? Gak mesti dari kepala, gak mesti. Nanti ntar kalau dari kepala berenang di laut, dari kepala dulu mati, ntar kepalanya kebentur batu. Gitu. Bebas. Entah dari kaki dulu boleh, dari tangan dulu boleh. Kalau dari Nabi kepala dulu. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu kalau mandi airnya digerabah dulu baru naik ke showernya dia gitu. Jadi adem. Kalau kita kan dari air musyamas tuh emang bener-bener seng dipanasin. Tiba-tiba iya cur. Panas banget. Wow. Berat. Berat, Mas. Gosong bentar lo kepala lo. Water heater. Solar ya. Yang 5.000 ada. Rinai. Cek. Iya emang gitu. Water heater masak dulu. Rinai. Baik kita pakai gas dulu. Iya emang begitu.
Sadar diri nggak apa sih Gi? Iya. Gitu. Center. Jadi kita selama ini mandinya pakai gayung atau pakai shower? Bebas. 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 Lalu diniatin ketika ini air jatuh pertama di kepala. Jadi kalau memang ini dulu, ini berarti langsung diniatin mandi wajib. Nah opsinya Pak, kan ada opsi dong. Sebenarnya bebas dari mana aja. Mau dari kaki boleh, dari ini boleh. Jadi namanya ngaji ya bebas. Kepala kanan sih. Iya dari sini dulu, berarti kan gini dulu. Sini ya. Iya. Masa sini kan kiri. Dari belakang susah. Bisa orang sini. Lalu ke badan. Kalau ngikutin Nabi badan. Terus badan itu pertama badan kanan dulu, kanan depan, habis itu satu apa tuh kanan belakang. Kalau ngikutin Nabi, kalau enggak ya udah, baru kiri depan, 3 kiri belakang. Ya, beda kalau mandiin mayat. Nanti babnya ada lagi. Mandiin mayat nggak begini, mandiin mayat depan semuanya dulu baru belakang. Karena orang-orang yang ya nggak kanan kiri kalau mandiin mayat. Karena orang yang meninggal dunia sakitnya lebih dari 300 tusukan pedang. Sakit. Makanya dicepetin ya. Bukan dicepetin, nggak boleh kebanyakan digerak-gerakin. Oh, nggak boleh banyak disentuh gitu ya. Jadi kalau ada amil, mohon maaf, dia goyang-goyangin, sakit itu mayatnya sebenarnya. Cuman kagak ngomong aja. Itu. Karena Nabi ngasih tahu kalau ada yang meninggal ya jangan kebanyakan gerak di mayat. Makanya cara mandinya juga harus benar. Ini kagak dibolak-balik, didudukin. Sakit banget itu pasti. Gitu. Tapi nantilah pelajarannya. Praktek di laut. Iya. Lalu berdiri. Nabi berdiri. Mandinya berarti harus berdiri. Ada salafus soleh terlalu berat. Kalau ngikutin beliau namanya siapa tuh? Ada namanya Syekh Muhammad di Aslam. Beliau pernah mandi wajibnya duduk, jongkok. Keluar dari kamar mandi nangis dia. Pelayannya nanya, kenapa Syekh? Aku habis melanggar peraturan. Di gudang masih banyak persediaan nggak? Masih. Dihitung ada berapa? Ada sekitar 8 ton beras lah. Disumbangin semuanya. Karena tadi beliau mandi wajibnya jongkok. Kita nggak perlu sampai sana-sana, bisa-bisa jual rumah. Keimanan kita beda banget sama keimanan sahabat, beda banget. Nabi ya. Iya, atau dulu kata mualim masuk kamar mandi pakai kaki kanan, harusnya udah kena denda dia, Beras. kena dam. Kalau kita ya udah dah keluar lagi, masuk ke kaki kiri gitu. Itu saking benar-benar menjaganya gitu loh Pak. Karena Abdullah bin Umar tuh berarti anaknya Umar bin Khattab. Dia punya murid namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik ngeliat gurunya Imam Nafi tuh kalau lewat ke Madinah ada satu pohon ngiter 3 kali. Bingung dong, ngapain ya? Kan gitu maksudnya gitu. Ditanya Imam Nafi, wahai guruku, setiap engkau mau masuk Madinah, kenapa muter-muter dulu ya? Kan gitu ya, kenapa nggak langsung lurus? Aku dulu bertanya sama guruku juga, namanya Abdullah bin Umar. Kata beliau, saya ngikutin Nabi.
Cuman ketika saya tanya Nabi nggak ngomong apa-apaan, ya udah saya ikutin kayak gitu doang. Intinya orang sahabat mah nggak banyak nanya. Beda kalau kita kan Yahudi, dikit-dikit nanya gitu. Itu Abdullah bin Umar. Jadi apapun yang dilakukan Nabi diikutin sampai segitunya. Akhirnya Imam Nafi nurunin. Imam Malik bingung mau nurunin, akhirnya dia nuruninnya satu, melepas sendal ketika masuk Madinah. Jadi satu-satunya ulama yang nggak pakai sendal di Madinah Imam Malik doang pada saat itu. Karena dia ditanya, kenapa engkau sampai melepas sendalmu? Ada kubur kekasih Tuhan di sini. Aku nggak mau nginjek-nginjek. Itu saking beradabnya Imam Malik. Kalau kita gimana ini? Pakai banget. Ya begitu dah. Udah jauh banget dari agama. Andi kata ajan, istighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ajan bukannya suku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Istighfar dia. Ya begitu dah. Jauh lah kita, tapi intinya tadi dia dijalanin lah pelan-pelan. Jadi nanti belajar cara makannya Nabi. Cara makan Nabi bukan 3 jari. Jangan salah paham lagi. Cara makan Nabi itu sesuai makan yang dimakannya. Masa ya makan rawon pakai 3 jari? Pakai sendok. Nabi kan bukan zaman purba. Itu. Ini makan 3 jari. Pas makan bakso nyari sendok dia. Kayak sabun itu sunnah. Sebelum sabun namanya bunga, gitu, bunga. Kalau kata orang sebelah bid'ah kan gitu. juga dia. Ngecek di mobilnya ada Buy Fresh. Iya, sama juga, itu doang. Kitanya dulu orang pakai bunga. Iya. Lupa lah ya bahasanya gitu ya. Ada namanya bunga kantil, udah jarang tuh. Cari Ki buat mandi gitu. Bunga kantil. Bunga cempaka ya. Ada bahaya nih. Bahaya kalau bunga-bunga. Ini mah suruh cari. Oke. Gitu. Ini kuburan ya? Lalu digosok-gosok. Nabi digosok. Kalau mandi digosok. Namanya nih ikhtilaf. Kita hanya sunnah di sini. Kalau Imam Malik wajib. Tadlik. Imam Syafi'i. Ini Imam Malik. Gitu. Mau digosok-gosok juga harus sih buat kebersihan lah, tapi kita nggak boleh nganggap wajib sunnah aja. Gitu. Kita harus bisa, kan kebanyakan rumah orang di Indonesia kan RSSS kan? RSSS. Apa tuh singkatannya? Apa? Rumah sempit sekali. Bukan, Pak. Salah. Apa tadi? Salah lagi. Satu lagi dah. Apaan? Rumah sangat sempit. Salah. Rumah sangat strategis sekali. RSS. Kemana-mana deket. Ya, bangunin bini pakai kaki. Bangun. Yes. Itu kan sempit banget. Harus bisa dong. Ini halus banget. Itu. Mau ini dekat, strategis kan. Ininya kudu dibangun bagus dong, husnuzon. Sempit mulu ya. Sempit susah sempit ya. Gimana hidupnya nggak bahagia? Strategis sudah deket mana-mana. Nutup pintu aja. Sonoan bang. Pakai kaki. Sonoan bang. Kaki lah angin kan gitu. Ya. Jangan dibahas koi. Gitu. Gue takut ngawak sini. Lalu ada sunnah yang selanjutnya yang mungkin lupa. Ini hanya sunnah sih. Sunnah mentiga kalikan. Yang pertama doanya. Yang nomor 2 basuhannya. Rata-rata orang mentiga kalikannya ini. Doanya juga harus 3 kalikan.
Itu. Iya, karena kan 3 kali basuhan 3 kali doa gitu maksudnya, goy. Contoh kan kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi ja'ala ma'at tahura wa islami nuro biur. Habis itu baca lagi basuhan kedua biur, basuhan ketiga baca lagi biur 3 kali. Iya, Nyata sekali cukup. ya cukup sekali. Gitu. Itu mah guru kaki masuknya ke mana guru? Itu kaki masuknya ke yang satu ini yang paket kanan gitu. Iya, paket. Caranya gini. Yang pertama, kalau ini mah biar simpel aja. Yang pertama mandi biasa, mandi wajib. Ini mandi wajib biasa. Yang kedua, sabunan. Kan sabunan nih, Koy. Iya. Bilas. Ini bilas lagi berarti 3 kali gitu. Jadi 3 kali mandi ini kita di sini. Kan nih dulu nih kayak tadi set biur kan basah ya, sabunan dah. Sabunan, baca doa lagi, siram lagi, kan basah lagi tuh. 1 lagi, 3 udah. Gitu. Jadi nggak asal buang-buang air. Air lagi mahal, Pan. Itu. Mandi sampai 2 kolam. Lagi kan orang Betawi dulu, coba kalau bikin sumur gede bener. Apa ada orang berenang gitu, gitu. Jadi kau bakin ada pala orang, ngapain lu? Mandi be. Gitu. Jadi gitu cara mandinya. Ada yang belum paham tah? Iya buset. Kan wudhu dulu masih kering nih. Kering, Ya. shower dah, cek. Iya, basah dong. Itu yang pertama Iya, no. kanan. Iya. Udah ratain dulu tuh kanan kiri depan Iya, belakang semua. sabunan. Matiin shower. Iya. Sabunan. Iya, bilas lagi dong. Ya. Itu 2 baru, udah 2. Oh, itu kan 2. Satu lagi. Terus bilas 3. tanpa sabun yang terakhir. Iya. Sabunan lagi juga boleh, itu kan cuman teknis. Oh iya ya. Bebas. Sabun. Iya. Lebih wangi, coy. Iya, tapi orang nggak percaya. Ekspektasinya dulu, Ekspektasi realitinya dulu. beda. Itu dia. Yang begitu kan. Ya, namanya juga hidup. Gitu. Ini suara apa sih? Nomor 7, yang terakhir. Ya, kalau udah kelar, ya baca doanya, baca doa mandi wajib. Hah? Baca doa. Baca doa mandi wajib. Yang pertama hadap kiblat. Mata ke langit. Tangan di dada. Tambahan baca Al-Qadar. Habislah pelajaran kita hari ini kan gitu. Jadi menghadap kiblat, tangan di dada, matanya ke langit gitu. Apa tuh? Wudu. Iya sama. Yang mungkin baru ya ini kali baca Al-Qadarnya, kadang kita nggak baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu. Supaya tidak berzina kita. Kenapa baca itu? Kadang kala suka berzina ini burung, mata, Tangan, ya. kaki. Habis pelajarannya, gitu. Nah besok baru bahas kewalian hari kamu. Ada lagi kah mau tanyakan kah? Apa tuh? Itu yang badan berarti kanan depan, kaki semua tuh ya. Iya, Depan belakang baru. iya. Itu jemur kancingnya masuk di mana dulu kalau misalkan awal enggak ini? Sama. Ya di badan sama. Bahkan kalau perempuan ada tambahan lagi, ya bawah payudaranya. Oh, sini lipatan. Iya, lipatan. Basahnya harus basah yang pertama. Takutnya basahnya udah basah nomor 2 tuh, yang pas sabunan. Iya sih. Berarti nggak diniatin takutnya. Makanya kalau kadang sama bini selalu ngingetin, niatin yang bener niat gitu. Kalau lupa niat di awal masih ada kesempatan di 2, kalau ketiga udah nggak dapet.
Maksudnya berarti mak kalau yang di mandi wajibnya awal nggak lupa niat itu. Diniatin nomor 2 berarti Pas itu. yang kita sabunan tuh baru. Iya. Kadang-kadang juga lupa juga kita. Jadi keder, kecat gitu, kecat jadi. Ulang lagi ya. Tadi gue niatin yang mana ya gitu. Itu kadang-kala lupa seorang istri kan. Atau bahkan kita. Video nggak fokus ya mak. Nggak fokus bener, yang udah basah yang mana nggak tahu. Oh. Menanya apa Nang? Halas. Apa? Prakteknya dari awal sampai akhir juga, sampai baca doa yang itu, baca yang nomor 7 gitu. Kalau bahasa simpelnya gini Nang, ketika Nandang nanti suatu saat menikah kan pasti kan inian tuh empuk-empuk. Dah cari waktu momen yang enak, mandi. Jadi pertama kaki kiri kan masuk, lalu bersihkan ini dulu, bersihkan. Sebelum Kasih mandi. air, dikucek-kucek gitu. Disabunin dulu. Kalau pengen pup atau kencing, mohon maaf keluarin dulu. Udah belum? Ya baca doanya bismillah, syahadat. Wudu dah, wudu biasa. Mandi. Udah gitu doang. Simpel kan? Nah, berarti kan pas bersihin ini kan udah basah tuh. Iya. Diniatin boleh. Diniatin Diniatin. angkat hadas. Iya, nawaitu rafal hadasi. Bukan niat Bukan. ini kan. Tidak. Maksudnya walaupun bersihin si sarang nih. Iya. Dulu. Akhirnya apakah kan karena dulu kan ada shower dulu pakai gayung. Pakai itu motor gomuan. Dua kulah, Dang. Mesti dua kulah. Tapi kalau Nandang baknya kecil, mandinya jangan deket-deket bak. Terus tangannya nggak boleh nyentuh bak. Nanti jadi airnya berubah statusnya di mustakmal. Nanti kan Kalau gayung nanti tuh. dulu dari keran langsung ke gayung gitu. Bisa. turunin. Bisa, Kerannya matiin gitu. bisa, Nyalain ambil di bisa. Namanya air sedikit. Tapi resikonya tadi, kalau di air di gayung kagak habis, ente kena tangan ente. Dalam Jadi ya, jadi air mustakmal kan nggak sah, Dang. Ada orang nindang bak kecil segini, tangannya ngikut masuk, paham nggak? Jadi airnya kena tangan gitu, udah nggak sah. Mandi wajibnya. Habis masuk, taruh di sampingnya. Iya. gitu. Kalau mau kayak Pak Imam yang ngajarin tuh, yang di agennya dia, gayungnya dibolongin, Oh, iya. kayak gitu dah. Jadi namanya air padasan. Kalau orang dulu bilang, oh beli kendi dah, mana? Iya. Tapi ente rajin bener mandi wajib. Oh enggak, ya. Kalau dibilangnya kan udah lewat. Kalau ihtilam kan udah lewat. Itu rajin banget gitu, kayak negesin, takut salah. Gitu. Makan dengan siniar malah bingkem ya. Mudah-mudahan ini aktif. Alas ya. Dulu mau nanya, jadi Apa tuh? di gosok itu yang nomor 5 kita harus pakai alat yang membuat gosokan mandi atau bisa pakai tangannya juga? Pakai tangan bisa, pakai alat bisa, bebas. Kawat kan. Ada yang bisa sport. Oh. Beda emang hewan ternak. Pakai kawat aja. Ada pakai foam namanya ya. Gua kata. Sikat kawat. Lah kali biar taki kerok. Lah beda kulit, Go. Beda. No, sampai bangun no Dede no. Badan udah bekarat semua ini. Sakit ya sikat kawat. Amplas. Buset, amplas. Yang pasti mah pakai betadine merah dah kalau mandi, itu dong dah. Ini saran aneh sih biar nggak bau badan. Betadine merah. Ya, beli itu betadine merah tuh Besar. 90 ribuan. Ya 3. Trik marinasi badan biar nggak bau, pakai betadine merah. Saya pakai. Kadang, waduh bau bawang, bau ini.
Enggak bau dia. Makanya ya 3 hari sekali dah. Pakai merang boleh gak? Ya boleh, cuman jadul banget. Ada merang dulu. Jadi ketawa. Orang nanya. Oh, pakai sirih jadul banget ya Allah. Merang apa, Pak? Nggak ada. Jamur. Bekas rontokan padi. Rontokan padi ada. Iya. Padi itu kan ada batangnya, Nggak usah dijelasin itunya. Iya, lu jadul banget. Jangan. Iya. Merang tuh apa udah itu aja. nanti dibakar. Oh. Hah? Padi Sirih gituin. Iya. Obatan. Ya, halas segitu dulu. Kita berikan hadiah Fatihah ini buat kawan-kawan kita yang sedang sakit, semoga Allah yang penyakitnya. Yang sedang sempit hati, semoga Allah bukakan keluasan hatinya. Yang sempit rezeki, Allah bukakan rezekinya, Allah lancarkan urusannya. Buat kawan-kawan kita yang sedang mencari penghidupan dunia, semoga Allah tolong anak-anak kita yang sedang sekolah, semoga lancarkan urusan sekolahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa alan naril jaimi fahabli taubatan waghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil ajimi zunubi lu adadir rima ali fabli taubatan azal jalali. Alhamdulillah ghafuri lil abadi zil gururi wal farti fil umuri wa maqatil huburi wa salatullah dawama wa salamu tamama ala mayaji imama wali anbiya'i tama walal alil kirami wa sabikan nujumi fi kudawatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala lazo asrafna fatub alaina taubatasilu kullahauba wastur lanal aurati wa aminir rawati
waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli zi mahabbah au jiratin au subbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadalau wajuda manna labik tisabi minna bil mustafa rasuli nuhza bi kulli suli Zalla wa sallam rabbi alaihi ad-nabi wa ali wa sahbi idadatosh syuhbi walhamdulillahi fil barri wat tanahi walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala